Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Maaf, Pak, mengganggu waktunya. Perkenalkan, Oke. Pak, nama saya Yemima Asyana Priliani, mahasiswa agribisnis Universitas Bengkulu. Kalau boleh tahu, saya berbicara dengan Bapak siapa? Dengan Pak Supardi. Baik. Bapak bekerja di bidang apa dan di perusahaan apa, kalau boleh tahu? Saya kebetulan bekerja di perusahaan PT Pasrata Buana, itu bergerak di bidang FMCG. FMCG itu merupakan fast moving consumer good. Artinya kita bergerak di bidang produk konsumen berupa atau seperti makanan, minuman, snack, dan lain-lain. Baik, Pak. Saya mau nanya-nanya nih, Pak. Boleh saya bertanya? Boleh. Keterampilan dan kompetensi apa sih yang dibutuhkan untuk berhasil dalam posisi pekerjaan yang Bapak jalani? Yang pasti kalau untuk pencapaian atau posisi sekarang itu yang pasti dibutuhkan ya pengalaman. Pengalaman aja ya, Pak? Ya, pengalaman sudah pasti. Karena untuk posisi leader itu ya dipastikan ya harus ada pengalaman. Baik, Pak. Lanjut lagi ya, Pak. Pengalaman kerja minimum dan pendidikan apa yang diperlakukan dalam posisi pekerjaan Bapak ini? Kalau untuk pengalaman minimum ya paling tidak itu 2 tahun ya untuk pengalaman di bidang yang memang saat ini diposisikan. Kalau untuk pendidikan sendiri itu kita minimal itu di S1 dari segala jurusan. Jadi bisa dari jurusan apa aja bisa. Yang penting ya tadi intinya ada pengalaman. Baik, Pak. Terus, Pak, apa saja tugas dan tanggung jawab utama dalam posisi pekerjaan ini? Untuk tugas atau tanggung jawab itu kalau di posisi saya sebagai leader atau supervisor logistik kebetulan itu saya lebih mengawasi dan mengkoordinasi tim yang berada di cabang kita sebut itu untuk menjalankan operasional logistik sesuai dengan ketentuan. Nanti di situ meliputi ada inventory. Inventory itu hubungannya adalah dengan ketersediaan barang atau produk. Nanti ada lagi ekspedisi, yaitu lebih ke penanganan untuk melaksanakan pengiriman ke pelanggan. Nanti ada lagi internal, itu terkait koordinasi kita mengenai permintaan barang ke kantor pusat. Nanti ada lagi yang namanya eksternal, itu kita hubungannya sama dengan prinsipal atau pabrik untuk ketersediaan barang yang dikirimkan dari pabrik ke tempat kita untuk didistribusikan nantinya. Baik, Pak. Terus bagaimana perusahaan menghitung dan mengukur kinerja pekerjaan dari Bapak? Kalau untuk mengukur kinerja, ya yang pasti kita kan setiap bagian itu pasti ada yang namanya report, dan itu pasti nanti setiap report itu yang kita laporkan itu ada deadline-nya. Nah, jadi diukurnya di situ. Ketika report yang kita sudah buat itu ya sesuai dengan deadline gitu. Baik, Pak. Apa yang menjadi faktor utama penyebab kelelahan atau burnout di tempat kerja Bapak? Kalau kelelahan sih relatif ya. Kita kalau di dunia kerja ini memang sudah konsekuensi sebenarnya. Cuman memang ada saatnya memang hal itu terjadi. Contoh kalau misalkan di tempat saya ini, kita itu kan selain di cabang
yang kita sebutkan, itu kita juga punya yang namanya titik atau kantor gudang di bawah cabang. Nah itu yang posisinya mungkin jarak tempuhnya bisa 3-4 jam. Dan itu kita rutin dalam 1 bulan bisa 2 kali untuk kunjungan, visit untuk memonitor istilahnya operasional di sana seperti apa. Nah itu kadang kan kita membutuhkan waktu yang cukup lama ya, kalau ditempuh juga perjalanan kan 3-4 jam, itu bolak-balik juga udah pasti makan waktu lebih dari 6 jam. Artinya kalau kita berangkat pagi itu sudah pasti itu kita pulang ke kantor cabang itu sudah posisi tengah malam. Nah mungkin ya itu juga cukup menguras waktu dan energi ya. Nah, mungkin itu. Dan Lanjut ya Pak. Bagaimana Bapak dapat mencapai keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi? Work-life balance. Ya kalau untuk hal itu ya kan kita juga memang ya konsekuensinya memang dunia kerja memang kita full hari 1 minggu ya, Senin sampai Sabtu. Tapi kan kita juga punya hari libur gitu kan, baik itu di hari Minggu ataupun libur nasional. Nah biasanya ya itu kita memanfaatkan untuk seimbang itu tadi. Di hari libur ya kita udah fokusnya udah sama keluarga, bercengkerama, kumpul sama anak, sama istri gitu. Jadi udah nggak mikirin lagi yang namanya masalah pekerjaan kalau di hari libur. Baik Pak. Makasih Pak. Kayaknya udah saya pahami. Pertanyaannya yang cukup jelas. Oke. Makasih Pak atas luangan waktunya ya. Oke, sama-sama. Selamat melanjutkan pekerjaannya. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.